Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, jumpa lagi bersama saya di channel Bu Rosti Hidayah. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat modul ajar materi IPAS kelas 6 sekolah dasar. Jadi sebelumnya sudah saya upload video modul ajar dari kelas 1 sampai kelas 5. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat modul ajar kelas 6. Materi yang saya ambil untuk video UKIN ini adalah IPAS. Berikut saya contohkan nggih Bapak Ibu Guru. Kita bisa ke di sini saya perbesar lagi saja nggih. Nah, di sini ada judulnya adalah modul ajar IPAS, di mana pokok materi yang saya ambil itu plesir keliling dunia. Informasi umum, identitas sekolahnya, ini ada nama penyusun, di sini ada nama Bapak Ibu Guru, kemudian yang kedua nama sekolah, sekolah Bapak Ibu Guru, kemudian tahun pelajaran tahun ini nggih Bapak Ibu Guru jadi 2024-2025. Untuk jenjang sekolah SD, kemudian fase C kelas 6. Alokasi waktunya adalah 2 jam pelajaran atau 2 kali 35 menit. Bagaimana nih Bapak Ibu Guru, apakah ada yang sudah mengambil video pembelajaran untuk PPG piloting guru tertentu untuk angkatan 3 ini? Kalau sudah, pastikan waktunya itu sekitar 60-70 menit ya. Kalau dipaskan dengan modul ajar, tentunya harusnya jumlah totalnya itu 70 menit nih Bapak Ibu Guru untuk guru kelas SD. Berikutnya adalah kompetensi awal, di mana kompetensi awalnya mengenal berbagai benua yang ada di dunia yang dikaitkan dengan konteks kebinekaan. Kemudian profil pelajar Pancasilanya, di sini kita ambil beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sarana dan prasarananya tentunya adalah buku guru dan buku siswa IPAS kelas 6 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian media pembelajarannya adalah laptop, LCD, video pembelajaran, gambar, dan benda konkret atau globe. Globe ini bisa diganti dengan salah satu dari peta dunia, nggih Bapak Ibu Guru. Kemudian berikutnya target peserta didik, di mana target peserta didik ini peserta didik reguler maksud saya, mohon maaf. Kemudian jumlah peserta didik itu sebanyak 20 peserta didik. Jika siswanya atau peserta didik Bapak Ibu Guru itu jumlahnya 40, Bapak Ibu Guru bisa ambil setengahnya saja atau 20 peserta didik. Kemudian dikondisikan kelasnya agar ketika video pembelajaran itu cukup satu tag video atau satu kali rekam saja. Kemudian berikutnya adalah model pembelajaran, di mana mode pembelajarannya itu tatap muka untuk pendekatannya scientific dan TIPEK, kemudian model pembelajarannya PBL atau Problem Based Learning, kemudian metode pembelajarannya ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi, percobaan, dan penugasan. Padahal di sini bisa ditambahkan dengan pembelajaran terdiferensiasi. Kalau sebenarnya yang kita tahu berdiferensiasi nggih Bapak Ibu Guru, namun setelah ikut pelatihan kemarin ternyata yang benar itu adalah terdiferensiasi. Kemudian berikutnya adalah kompetensi inti, di mana tujuan pembelajarannya melalui video pembelajaran siswa dapat mengidentifikasi pembagian 6 benua di dunia dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan setidaknya 3 nama benua dari seluruh benua di dunia, beserta ciri khas flora dan fauna pada benua tersebut dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menciptakan produk yang menggambarkan ciri khas flora dan fauna dari salah satu benua dengan benar. Kemudian berikutnya adalah pemahaman bermakna, di mana pemahaman bermakna ini untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami tentang 6 benua yang ada di dunia. Kemudian pertanyaan pemantik. Di sini saya melampirkan apa yang kalian ketahui tentang benua terbesar di dunia, ras apa saja yang
tinggal di benua tersebut, kemudian bagaimana benua Antartika berbeda dari benua-benua lainnya. Mengapa benua ini tidak memiliki penduduk asli? Maka ketika Bapak Ibu guru memberikan pertanyaan pemantik agar videonya berjalan dengan lancar, Bapak Ibu guru sudah menyediakan jawabannya kepada peserta didik. Itu adalah tips dari saya. Kemudian berikutnya kegiatan pembelajaran. Ini untuk saya sendiri alokasi waktunya kegiatan awal itu 10 menit, kegiatan inti 50 menit, kegiatan akhir itu 10 menit. Jadi totalnya 70 menit. Ketika Bapak Ibu guru sedang mengambil video pembelajarannya itu supaya pas waktunya bisa mengajak rekan Bapak Ibu guru untuk mengingatkan waktu. Misalkan kegiatan awal sudah mendekati 10 menit atau kurang 5 menit lagi, kurang 2 menit lagi seperti itu. Kemudian masuk kegiatan inti yang di belakang mengabarkan ini masuk kegiatan inti dengan tulisan seperti itu. Kalaupun Bapak Ibu guru tidak ditemani seperti saya kalau ditemani malahan izin Bapak Ibu guru atau malu ketika ditemani mengajar, maka saya menggunakan stopwatch. Jadi saya atur waktunya di jam tangan. Nanti begitu kita mulai salam, kita mulai stopwatch-nya. Jadi ketika sudah kita sesering mungkin mengecek jam karena memang video atau handphone saya tidak bergerak, jadi tidak begitu terlihat ketika saya sedang melihat jam karena handphone saya hanya berdiri di belakang seperti itu. Kemudian di kegiatan awal itu ada guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam. Tentunya ini Bapak Ibu guru bisa langsung salam, tidak misalkan mau ketika jalan masuk terus kemudian salam juga tidak apa-apa. Tapi kalau saya langsung berdiri di depan, kemudian saya ucapkan salam. Kemudian yang kedua, guru menunjuk peserta didik untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Di sini bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Kemudian berikutnya, guru mengecek kehadiran siswa. Jikalau memang mengabsen satu persatu itu diperlukan waktu, bisa dengan kegiatan mengabsennya dengan kegiatan ice breaking. Kemudian berikutnya, peserta didik diingatkan untuk selalu menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat atau kesepakatan kelas di mana misalkan selama pembelajaran tidak boleh ada yang bermain sendiri atau tidak boleh membawa handphone, tidak boleh bermain sendiri dan lain-lain. Itu kita bicarakan lagi beserta rekan atau beserta peserta didik kita. Kemudian berikutnya, guru mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kemudian guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Jadi setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, Bapak Ibu guru menanamkan betapa pentingnya Pancasila di dalam kehidupan kita, seperti itu. Kemudian guru melakukan apersepsi anak-anak, coba perhatikan. Bapak atau ibu mempunyai gambar sebuah benua. Benua ini memiliki padang pasir terbesar di dunia. Sebagian besar penduduk di sini adalah suku Negro. Benua apakah ini? Tentunya nanti siswa kita menjawab, benua Afrika, Bu, gitu. Kemudian berikutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar tentang ini atau bisa disebutkan tujuan pembelajaran yang di atas tadi itu dimasukkan di dalam PowerPoint Bapak Ibu guru. Kemudian berikutnya, guru mengajak peserta didik untuk ice breaking ringan berupa tepuk semangat dan tepuk fokus untuk memusatkan perhatian peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian di kegiatan inti, karena kita mengambil problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, di sini kita dimulai dari fase 1, yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah.
Di sini peserta didik menyimak materi yang disampaikan. Guru menampilkan sebuah gambar berbagai benua yang ada di dunia melalui proyektor. Peserta didik mengamati gambar benua tersebut. Setelah peserta didik mengamati gambar tersebut, peserta didik mengajukan pertanyaan yang mengacu pada gambar tersebut. Adapun pertanyaan yang diajukan seperti di benua mana kalian tinggal, kemudian itu melalui peta atau gambar. Kemudian berikutnya, peserta didik mengamati video benua-benua yang ada di bumi yang ditayangkan oleh guru. Videonya diambil dari YouTube, nggih, Bapak Ibu guru. Kemudian guru membuat tanda atau label yang mewakili setiap benua, tempatkan di berbagai sudut ruangan. Jadi kita misalkan di depan satu, samping kanan kiri satu, ke belakang juga satu, baik di pojok kanan atau pojok kiri. Kemudian peserta didik membuat aktivitas permainan posisi benua. Guru mengarahkan murid untuk berlari, melompat, atau bergerak menuju benua yang sesuai dengan petunjuk. Misalnya, lari ke benua yang memiliki gurun Sahara. Jadi mereka harus berlari ke benua Afrika. Atau misalkan lari ke benua yang memiliki Sungai Amazon, maka dia akan berlari ke benua Amerika. Kemudian peserta didik memberikan beberapa pertanyaan pemantik untuk mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Misalkan, apa yang kalian ketahui tentang benua terbesar di dunia? Ras apa saja yang tinggal di benua tersebut? Atau bagaimana benua Antartika berbeda dari benua-benua lainnya? Mengapa benua ini tidak memiliki penduduk asli? Kemudian yang ketiga, peserta didik diminta untuk memikirkan dan menyampaikan pertanyaannya terkait menyampaikan pendapatnya terkait pertanyaan tersebut. Ini diferensiasi konten. Jadi sebenarnya diferensiasi ini pembagian kelompoknya itu tidak heterogen nggih Bapak Ibu guru, tetapi homogen, di mana nantinya peserta didik dibentuk kelompok dari siswa yang memiliki cepat belajarnya atau yang pintar belajarnya dengan kemampuan yang tinggi dalam belajarnya. Kemudian kelompok berikutnya adalah siswa yang memiliki kemampuan sedang dalam belajar. Kemudian kelompok yang ketiga adalah siswa yang memiliki lamban dalam belajar. Itu dibedakan kelompoknya secara homogen. Jadi yang pintar dengan yang pintar, yang sedang dengan yang sedang, yang lamban dengan yang lamban. Di mana nantinya tentunya tugas yang diberikan juga berbeda Bapak Ibu guru. Jadi misalkan kalau siswa yang tinggi belajarnya itu diberikan tugas yang paling sulit. Yang sedang tentunya masih di bawahnya yang tinggi. Kemudian yang lamban kita berikan tugas yang paling mudah. Seperti itu nggih. Kemudian berikutnya adalah fase kedua, yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar, di mana peserta didik menyimak penjelasan yang disampaikan guru mengenai tugas yang akan mereka kerjakan. Berikutnya, peserta didik dibentuk kelompok berdasarkan minat belajarnya, berdasarkan profil dan kesiapan belajar siswa. Kemudian peserta didik mengerjakan LKPD yang dibagikan oleh guru. Kegiatan berjenjang pada proses pengerjaan LKPD dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan peserta didik pada kesiapan belajar peserta didik. Kemudian berikutnya, ini sebenarnya tidak perlu kinestetik atau apa, nggih Bapak Ibu guru, ini juga bisa kita ganti, bisa kita hapus aja. Jadi ternyata pengelompokan kinestetik, auditori, visual itu kurang tepat dalam pembelajaran terdiferensiasi. Yang tepat itu yang tinggi belajarnya, sedang belajarnya, dan lamban belajarnya. Seperti itu, karena setiap peserta didik itu memiliki gaya belajar bisa lebih dari satu, bahkan ada yang bisa visual, auditori, bahkan bisa matematis, gitu. Jadi bisa lebih banyak gaya belajarnya, seperti itu. Tidak hanya satu gaya belajar saja. Jadi guru membimbing siswa dalam kelompok di mana misalkan di kelompok jenjang 1 ini masuknya misalkan kelompok yang
cepat belajarnya. Ini secara berkelompok peserta didik dengan kesiapan belajar. Oh, ini malah yang kurang. Peserta didik yang belajarnya kurang dengan gaya belajar kinestetik, guru memberikan arahan dan bimbingan untuk mengamati dan menjelaskan gambar tentang benua-benua yang ada di dunia serta olahraga yang populer dari masing-masing benua tersebut. Kemudian untuk kelompok 2 ini dengan kesiapan belajar yang cukup, ini guru meminta untuk mendiskusikan setiap benua dengan memberikan penjelasan lebih mendalam tentang masing-masing benua diikuti dengan tanya jawab secara lisan. Kemudian jenjang yang ketiga ini adalah kesiapan belajar yang baik, di mana di sini peserta didik menyusun presentasi tentang perbandingan benua-benua termasuk flora dan fauna serta budaya unik yang terdapat pada benua tersebut. Ini merupakan diferensiasi proses. Kemudian berikutnya fase keempat, yaitu menyajikan hasil karya. Sebagai produk pembelajaran yang peserta didik mempresentasikan LKPD mereka berdasarkan minat belajar mereka. Murid yang menyukai olahraga menampilkan gambar benua dengan fokus pada olahraga yang populer pada benua yang dipilih. Kemudian peserta didik memperagakan gerakan dasar dari olahraga populer pada benua tersebut, misalnya sepak bola di Eropa, rugby di Australia, dan kriket di India. Dan India ini masuk di Asia. Kemudian berikutnya, murid yang menyukai kesenian membuat model diorama wayang benua sederhana menggunakan kertas, karton, dan stik bambu. Kemudian murid yang menyukai bahasa mempresentasikan perbandingan benua-benua termasuk keadaan penduduk, flora dan fauna, serta budaya unik dengan bahasa yang baik. Kemudian fase yang kelima, di sini menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana peserta didik memberikan masukan atau umpan balik konstruktif yang nantinya akan dikuatkan kembali oleh guru. Jadi di kelompok yang tinggi belajarnya, yang cukup belajarnya, dan yang lamban belajarnya nantinya saling memberikan masukan dan umpan balik. Kemudian guru memberikan penguatan atas keberhasilan belajar peserta didik. Kemudian guru membimbing peserta didik membuat kesimpulan bersama secara lisan atau tertulis. Kemudian guru menggunakan hasil diskusi untuk memberikan penguatan pemahaman mengenai benua-benua yang ada di bumi, seperti itu. Kemudian berikutnya di kegiatan akhir, waktunya juga 10 menit, di mana peserta didik bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Kalau tadi itu menyimpulkan dari hasil diskusi 3 kelompok, kalau yang sekarang di kegiatan akhir adalah menyimpulkan materi yang telah dipelajari, jadi semua materi. Kemudian berikutnya, peserta didik bersama guru melakukan refleksi pembelajaran dengan tanya jawab secara komunikatif. Bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau biasa saja atau menyedihkan? Senang Bu Guru, misalkan seperti itu. Kemudian bagian manakah yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Nanti anak-anak suruh menjawab pertanyaan itu. Kemudian, menurut kalian, apakah penting mempelajari benua-benua yang ada di dunia ini? Nanti peserta didik yang menjawab. Kemudian, peserta didik mengerjakan evaluasi berupa tes tertulis. Nanti Bapak Ibu Guru memberikan tes evaluasi dibagikan. Misalkan kita beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Seperti itu. Jadi soalnya jangan banyak-banyak, cukup 5 saja, misalkan seperti itu. Kemudian jika sudah itu dikumpulkan, selesai, kemudian pembelajaran diakhiri dengan doa. Jadi sebelum kita tutup, marilah kita doa untuk mengakhiri pembelajaran. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas gitu. Setelah berdoa, sekian pembelajaran dari Bu Guru, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu kurang lebihnya. Ini kalau saya kurang tepat bisa diperbaiki nggih Bapak Ibu Guru kata karena kita di sini sama-sama belajar seperti itu. Saya pun guru kelas seperti panjenengan semua seperti itu. Kemudian asesmen awal ini pertanyaan pemantik atau sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian ada asesmen formatif, penilaian unjuk kerja, dan penilaian sikap. Kemudian asesmen sumatifnya itu tes tertulis. Pengayaan dan remedialnya ada. Kemudian refleksi peserta didik dan refleksi guru juga ada.
Di sini terus kemudian ada nama Bapak Ibu guru dan nama kepala sekolah nantinya ditandatangani dan distempel, kemudian di-scan. Berikutnya adalah lampiran-lampiran. Ada bahan ajar, LKPD, lembar penilaian, glosarium, dan daftar pustaka. Di sini ini bahan ajarnya adalah tampilan dari PowerPoint yang kita sampaikan. Ini ya paling tidak tipek udah masuk itu paling minim PowerPoint. Dan apabila ice breaking-nya itu belum banyak, Bapak Ibu Guru bisa tambahkan. Misalkan lebih dari 4 itu lebih baik Bapak Ibu Guru nilainya bisa full 10 untuk ice breaking. Kemudian berikutnya adalah ini adalah masih di bahan ajar. Ini bisa Bapak Ibu Guru buat di Canva nggih Bapak Ibu Guru. Kemudian ini ada LKPD. Jadi LKPD-nya berbeda-beda nggih. Untuk kelompok 1 membuat infografis poster, kelompok 2 membuat laporan hasil pengumpulan informasi, kelompok 3 membuat diorama wayang benua dan didemonstrasikan. Kemudian berikutnya adalah tugas. Di sini tugasnya sebutkan benua-benua yang ada di dunia, sebutkan dan jelaskan informasi penting dan sebagainya. Kemudian berikutnya di sini ada lembar penilaian, ada penilaian sikap, ini ada kriteria penilaiannya, kemudian ada penilaian pengetahuan. Kemudian berikutnya di sini ada rubrik penilaian. Penilaian keterampilan ini adalah presentasi, membuat infografis, dan presentasi secara lisan. Kemudian ada rubrik penilaiannya, kemudian glosarium, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Seperti itu nggih Bapak Ibu Guru, apabila ada yang salah dari saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.